Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman semua yang udah ada yang udah mau hadir untuk acara TDV Wordi dengan judul membahas pemberkasan untuk jenjang S2 dan S3. Sebelumnya kita mau nih teman-teman mungkin yang bisa untuk membuka kameranya mungkin bisa untuk membuka kamera. Kemudian untuk namanya mungkin bisa disesuaikannya dengan nama atau nama panggilan. Jadi kalau misalnya ntar mau ada pertanyaan, jadi kita juga bisa langsung mudah untuk memanggil siapa gitu. Sebenarnya selamat datang untuk Mas Fikri. Mas Fikri udah di sini? Alhamdulillah sudah. Oke, langsung Waalaikumsalam. aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Waalaikumsalam. Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pemateri kita hari ini dapat terima kasih juga teman-teman media memberikan tempat untuk kita saling berbagi. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman yang udah berhadir di acara kita hari ini. Selanjutnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syifa, asal domisili di Indonesia. Saya dari Aceh. Saya awardee TDV tahun 2020 dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan S1 di Uludan Universitesi di kota Bursa. Nah, sebelum acaranya kita mulai, saya mau membacakan rundown acara kita hari ini nih. Jadi teman-teman nanti juga kebayang ke depannya bakal ngapain aja sih di acara webinar kita hari ini. Untuk yang pertama, nanti akan ada pengenalan singkat tentang tdvawardie.id. Apa sih tdvawardie.id itu? Kemudian juga akan ada sesi pembacaan peraturan selama webinar berlangsung untuk menjaga ketertiban webinar kita. Selanjutnya nanti akan ada pengenalan dari pemateri, kemudian juga akan ada pembahasan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, diakhiri dengan sesi foto bersama dan penutupan. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman bisa ya untuk buka kamera biar kita juga lebih interaktif gini. Kita juga mau lihat nih teman-teman siapa aja sih yang ada di sini. Tuh, biar materinya juga bisa lihat. Oh, rame nih hari ini gitu. Oke, langsung untuk sesi pertama. Kita mau memperkenalkan sedikit tentang tdvwordy.id. Teman-teman mungkin udah tahu ya tdvwordy.id dari Instagramnya. Udah baca sekilas mungkin apa sih tdvwordy.id mungkin udah kebayang gitu. Nah untuk detailnya saya ingin membahas sedikit. Jadi tdvwordy.id itu merupakan sebuah perkumpulan yang dibentuk oleh Wordy TDV. Wordy mahasiswa Turki Janet Vakfı yang mendapat beasiswa TDV. Gitu ya teman-teman singkatnya gitu. Jadi kita di sini sebenarnya hanya ingin memberikan informasi yang kita dapat langsung dari Turki dan Vakfı mengenai beasiswa TDV itu sendiri. Dan kami juga ingin menekankan bahwa sebenarnya tdvwordy.id ini bukanlah sebuah agen pendidikan. Nah, jadi kita tidak bertanggung jawab untuk masalah-masalah peragenan yang mungkin teman-teman tahu lah ada agen-agen yang memberikan fasilitas untuk membantu teman-teman datang ke Turki untuk melanjutkan pendidikan gitu. Tapi kita tidak termasuk dari itu. Kita hanya perkumpulan teman-teman mahasiswa award di TDV yang ingin memberikan informasi dan pengalaman perkuliahan selama di Turki. Jadi bisa dipastikan semua acara yang kita share melalui Instagram tdvwordy.id itu acaranya semua free, tidak dipungut biaya sepeser pun. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, agar webinar kita lebih kondusif, saya ingin membacakan beberapa peraturan-peraturan yang saya harap bisa diterapkan ya di webinar kita hari ini. Yang pertama, webinar ini dikhususkan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan doktoral atau magister yang ingin mendaftar beasiswa TDV. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau mau mendaftar untuk jenjang S1 atau Imam Hatib, mohon maaf ini hari ini kita membahas tentang
pemberkasan untuk teman-teman magister. Untuk yang S1 dan Imam Khatib, kita udah membuat webinar sebelumnya dan itu teman-teman bisa lihat atau bisa akses nantinya di YouTube tdvworld.id. Selanjutnya, selama acara berlangsung, kita harapkan semua peserta bisa menjaga ketertiban dan memastikan mikrofonnya itu dalam keadaan mute. Dan diharapkan juga untuk teman-teman yang sekiranya bisa untuk membuka kamera ya, biar kita juga lebih interaktif gitu antara pemateri dan teman-teman semua. Selanjutnya, untuk menjaga adab dalam bertanya dan memberi tanggapan, peserta juga kami harapkan untuk menyediakan pulpen dan buku atau apapun itu media tulis, karena nantinya ketika pemateri ingin memaparkan materinya, kita nggak akan mengirimkan PowerPoint untuk teman-teman. Jadi semua informasi bisa teman-teman catat mungkin ya, sebagai catatan pribadi. Selanjutnya, selama acara webinar ini, jika teman-teman ingin bertanya, bisa memanfaatkan kolom chat dan menulis pertanyaan di sana dengan format nama, asal kota, dan pertanyaan. Untuk pertanyaan sendiri nanti akan dijawab oleh pemateri di sesi tanya jawab. Oke, sepertinya udah rame teman-teman yang masuk. Negoro tahun 1996, lahir tanggal 10 bulan 10, domisili di Indonesia itu di kota Surabaya. Beliau menamatkan S1 dan S2-nya di UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di Istanbul, Yirmidokus Mayes University di kota Istanbul, tahun kedatangan tahun 2022. Dan berikut beberapa pengalaman dan prestasi beliau. Yang pertama, beliau mendapat penghargaan Pemuda Hebat Kemenpora RI tahun 2017, wisudawan terbaik Bidanon Akademis UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018, penulis artikel ilmiah terbaik LPPM IEN Pontianak 2019, mohon maaf, penulis naskah buku terbaik penerbit inovasi 2020, dan sekarang mengabdi sebagai tenaga pendidikan dari tahun 2018 sampai sekarang. Terakhir, beliau juga merupakan salah satu pemateri dalam acara Simposium Mahasiswa Internasional TDV yang diadakan oleh Turkiye Denat Vakfı sendiri di kota Konya pada tahun 2023. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke acara webinarnya. Mas Fikri, apa sudah siap? Oke, baik. Mungkin bisa langsung kita mulai saja ya. Terima kasih banyak Kak Siva atas Oke, pembukaannya, atas sambutannya juga, atas beberapa pencerahan terkait dengan apa itu tdvaward.id, kemudian beberapa hal terkait dengan beasiswa TDV ini sendiri. Sebelum kita mulai, mungkin teman-teman yang belum menyalakan kamera mungkin bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Barangkali kalau teman-teman yang bersedia, kalau memang dalam keadaan yang mendesak, tidak bersedia dan lain sebagainya, tidak apa-apa, bisa mengikuti seperti biasa. Baik untuk Kak Siva, untuk materi yang terbarunya boleh dibantu untuk di-share. oh sebentar Mas. Oh ya, siap. Oke, baik untuk sembari menunggu Kak Siva, mungkin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa mungkin barangkali sebelum kita mulai acara pada hari ini, malah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran serta tidak ada suatu halangan apapun. Ala dinas walihah biridhoillah wa bisafaati rasulillah al-Fatihah.
Mohon maaf teman-teman, ini lagi mencoba untuk di-share sebentar ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Kita tunggu share materi dari Kak Syifa. Baik, mungkin sebelum masuk ke sana, sedikit cerita barangkali. Jadi, beasiswa ini itu adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh istilahnya Yayasan Keagamaan Turki, ya, di bawah Kementerian Agama. Kalau istilahnya kita di Indonesia itu di bawah Kementerian Agama. Nah, di situ dia mengelola beberapa beasiswa dari mahasiswa Turki sendiri, kemudian mahasiswa internasional seperti kita, kemudian mahasiswa yang berada di Eropa. Jadi Muslim yang ada di Eropa itu mereka berikan beasiswa juga gitu. Jadi beasiswanya beda. Jadi ada yang memang kayak kita gitu, yang dari umum internasional tapi umum, ada juga yang memang bagi orang-orang Muslim yang berada di Eropa, kemudian ada juga beasiswa yang khusus untuk orang Turki. Nah, oke, sudah di-share oleh Kak Siva. Jadi pada hari ini kita berkesempatan untuk membahas lebih rinci, lebih ringkas terkait dengan eh, TDV Scholarship di S1 dan S2 atau Master dan PhD. Nah, oke, mungkin next Kak Siva. Oke, nah, eh, yang paling penting bagi teman-teman yaitu adalah persyaratan mendaftar. Nah, ini yang paling utama. Itu syarat pendaftaran yang paling utama. Yang pertama, karena kita terkait dengan mahasiswa internasional, yang pasti yang pertama syaratnya adalah bukan warga negara Turki. Nah, jadi kita pasti bisa karena kita orang Indonesia. Kemudian untuk pelamar S2 tidak lebih dari 30 tahun. Nah, masih masih ada toleransi sampai 30 tahun. Dan untuk S3 tidak lebih dari 35 tahun per 1 Januari 2023. Nah, itu untuk persyaratan umurnya sendiri. Nah, jarak antara kelulusan program sarjana tidak lebih dari 2 tahun. Sama, jarak kelulusan di program misalkan daftarnya di S3. Berarti jarak kelulusan antara program master ke PhD ke pendaftaran ini itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Nah, tapi kalau teman-teman barangkali untuk hitungannya bingung, kemudian masih 2 tahunnya dihitung dari mana dan sebagainya, itu juga tidak ada detail yang pasti. Nanti barangkali teman-teman ingin mencoba, tidak apa-apa gitu. Jadi barangkali ada misalkan udah masuk tahun ketiga, ijazahnya itu udah masuk tahun ketiga barangkali. Nah, itu terhitung 2 tahun atau udah terhitung 3 tahun. Nah, itu barangkali bisa mencoba saja gitu. Jadi alangkah baiknya tetap teman-teman mencoba. Nah, memiliki tesis gelar sarjana jika merupakan syarat kelulusan dari jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, karena teman-teman barangkali kan lulusannya beda-beda, nggak semuanya ada dari kampus yang di Indonesia, tidak semuanya mungkin dari kampus yang ada di Turki. Nah, beberapa kampus termasuk kampus di Turki, kemudian di Yordania itu tidak ada syarat kelulusan skripsi atau tesis. Nah, jadi barangkali di sana ada proyek yang setara atau barangkali nilai yang disetarakan dan sebagainya itu boleh disertakan. Tapi kalau teman-teman yang punya skripsi yang lulusnya di Indonesia atau punya tesis yang lulusnya di Indonesia itu bisa disertakan. Jadi nanti tetap dibahas juga apa yang penelitian yang teman-teman penelitian yang pernah teman-teman lakukan tersebut. Nah, kemudian next. Mohon maaf sebentar Mas Fikri, ada kesalahan teknis. Oh iya, Saya buka siap. lagi. Nah, oke. Berikutnya, tidak memiliki masalah kesehatan baik fisik, mental yang dapat menghambat proses belajar selama di Turki. Nah,
barangkali teman-teman memiliki istilahnya penyakit yang normal atau mungkin masalah kesehatan yang tidak cukup berarti, tetap nggak apa-apa diusahakan. Tapi alangkah baiknya teman-teman tetap paham lah istilahnya kekurangan dari teman-teman. Barangkali ada satu penyakit atau ada suatu kekurangan secara kesehatan dan sebagainya, teman-teman diantisipasi sendiri. Misalkan obatnya, nanti barangkali tempat berobatnya di mana dan sebagainya. Itu pasti ada di Turki, pasti ada. Cuma barangkali ada beberapa penyakit tertentu yang mungkin tempat berobatnya, kemudian obatnya hanya ada di Indonesia. Nah, itu diantisipasi sendiri. Nah, tapi sebelum berangkat biasanya nanti kan ada penyertaan surat keterangan sehat. Nah, itu teman-teman juga harus menyertakan surat keterangan sehat karena meskipun nanti teman-teman akan mendapatkan asuransi di Turki, tapi teman-teman tetap harus mempersiapkan sendiri, istilahnya penyakit-penyakit yang mungkin tidak istilahnya masih bisa dikontrol dan lain sebagainya, teman-teman siapkan sendiri, istilahnya obatnya dan lain sebagainya. Tapi teman-teman kalau misalkan yakin dengan bisa mengontrol kesehatan teman-teman, meskipun ada sedikit kekurangan kesehatan, tetap nggak apa-apa didaftarkan aja gitu. Tidak memiliki catatan disiplin akademik atau catatan hukuman dari negara. Nah, teman-teman biasanya nanti juga diminta untuk membuat SKCK. Jadi yang pasti teman-teman untuk tidak memiliki catatan disiplin akademik atau catatan hukuman dari negara itu SKCK penting. Tapi barangkali nanti setiap tahun itu berubah. Ada yang memang terkadang SKCK itu dipersyaratkan, ada juga yang memang SKCK itu tidak termasuk menjadi syarat. Jadi kita cuma disuruh ngisi bahwa kita kejujuran saja gitu, bahwa kita tidak pernah melakukan hukuman dari negara atau kita tidak pernah melanggar disiplin akademik. Gitu. Jadi kejujuran dari kita sendiri. Biasanya kalau uh, di formulirnya nanti kita disuruh cuma centang gitu aja, tidak pernah gitu. Nah, bagi pelamar lulusan Ilahiyat S1 di Turki harus menggunakan ID pribadi untuk mendaftar. Nah, barangkali ada kasus teman-teman yang mendaftarkan temannya atau istilahnya mendaftarkan orang lain, itu nggak boleh. Jadi harus kita benar-benar mendaftarkan diri kita sendiri gitu. Nah, bagi pelamar yang lulus dari salah satu universitas di Turki harus memiliki skor ujian minimal 50 dalam ujian bahasa, Bu. Ini YDC. Jadi istilahnya kalau di Indonesia ya eh, kayak TOEFL tapi yang asli dari Turki. Tapi ini untuk teman-teman yang lulusnya di Turki. Kemudian ada beberapa tes-tes lain juga bagi teman-teman yang lulus S1-nya di Turki. Jadi kalau teman-teman yang lulusnya di kampus selain Turki itu boleh menggunakan sertifikat-sertifikat umum, misalkan TOEFL atau sertifikat bahasa Arab yang dikeluarkan oleh kampus itu juga bisa digunakan, atau misalkan sertifikat bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh kampus itu juga boleh digunakan asalkan itu istilahnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi tidak ada ketentuannya harus TOEFL, PBT, ITP atau apa, nggak ada ketentuannya. Yang pasti teman-teman harus ada sertifikatnya gitu aja. Oke, next. Nah, diutamakan pelamar yang telah menyelesaikan pendidikannya di Turki dan memiliki nilai minimal 55 dalam ujian. Nah, ini kayak kalau di Indonesia itu kayak ujian TPA, tes potensi akademik, yang diselenggarakan oleh ini nama lembaga yang ada di Turki. Itu bagi teman-teman yang lulusnya S1, S2-nya di Turki. Tapi kalau teman-teman yang S1, S2-nya di Indonesia atau di negara lain, itu teman-teman barangkali siapkan TPA atau tes potensi akademik. Kalau saya dulu tes di Bappenas kalau nggak salah. Jadi paling paling nggak kita punya riwayat tes potensi akademik gitu. Karena nanti ketika wawancara kita juga dites lagi gitu. Dites kayak tes-tes potensi akademik sederhana lah, kayak tes psikologi sederhana, kayak matematika dasar dan sebagainya itu untuk istilahnya ya bahwa akademik istilahnya kemampuan akademik kita memadai gitu aja. Nah, kemudian, pelamar yang telah lulus dari universitas di luar Turki harus menyertakan sertifikat bahasa yang diakui secara internasional. Nah, ini alangkah baiknya teman-teman, misalkan kalau LPDP ya, kalau LPDP di Indonesia itu ITP bisa digunakan cuma untuk dalam negeri. Tapi untuk luar negeri, TOEFL ITP itu nggak bisa digunakan gitu. Nah, tapi kemarin saya menggunakan TOEFL ITP karena di sini tidak ada ketentuan pasti menggunakan sertifikat bahasa yang seperti apa. Nah, untuk bahasa Arabnya, saya kemarin menggunakan sertifikat bahasa Arab yang
berasal dari UIN, dari kampus gitu. Jadi tetap saya sertakan sertifikat yang ada. Kemudian untuk TOEFL-nya saya sertakan yang ITP. Meskipun untuk istilahnya untuk LPDP, kemudian beasiswa yang lain, ITP itu kalau di luar negeri itu nggak diakui gitu. Tapi karena di sini tidak ada ketentuan yang pasti, yang penting kita punya sertifikat bahasa, ya disertakan aja. Nggak harus dua-duanya, jadi salah satu. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Perancis, boleh bahasa Spanyol, boleh bahasa bahasa Jerman dan sebagainya. Jadi salah satu saja disertakan. Tapi kalau teman-teman punya banyak, menguasai banyak bahasa, malah lebih bagus gitu. Ya, nggak ada ketentuan resminya skornya berapa dan sebagainya. Jadi teman-teman barangkali belum ada sertifikat sama sekali, nggak apa-apa, tes saja, kemudian skornya berapapun, nggak apa-apa disertakan karena nggak ada syarat minimal skornya berapa, kemudian dari lembaga mana yang harus mengeluarkan, nggak ada. Jadi barangkali punya TOEFL atau TOEFL dari kampus, nggak apa-apa disertakan aja gitu. Oke, next. Nah, untuk pemberkasan yang tidak perlu diterjemahkan itu ada kartu identitas, KK, KTP atau paspor. Jadi, tapi saya sarankan bagi teman-teman yang belum memiliki paspor, silahkan membuat paspor terlebih dahulu. Karena untuk kita identitas secara internasional itu KTP sama KK nggak digunakan. Itu cuma digunakan di luar negeri. Nah, untuk masuk ke masuknya KK dan KTP hanya digunakan di dalam negeri. Nah, untuk di luar negeri kita kan identitasnya pakai paspor gitu. Jadi teman-teman saya harap nanti ketika daftar teman-teman pakai nomor paspor saja gitu. Atau paling enggak ini kan masih ada waktu kira-kira ya 1 bulan lah. Barangkali paspor itu 2 minggu, 1 minggu udah jadi gitu. Jadi barangkali teman-teman paling istilahnya benar-benar siap untuk keluar negeri itu ya menggunakan paspor gitu. Kemudian sertifikat atau piagam penghargaan. Nah, ini teman-teman juga siapkan sertifikat atau piagam penghargaan yang relevan. Dalam artian, nggak harus banyak-banyakan sertifikat, nggak. Tapi sertifikat atau piagam yang ada hubungannya dengan ilahiyat atau yang ada hubungannya dengan keagamaan, ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya sosial gitu. Karena TDV itu kan juga lembaga yayasan sosial ya, sosial keagamaan. Jadi teman-teman barangkali pernah punya pengalaman menjadi volunteer, kemudian pernah pengalaman mengabdi di mana dan sebagainya, yang ada sertifikatnya itu disertakan aja. Barangkali pernah jadi apa istilahnya pengelola amil zakat dan lain sebagainya, pernah menjadi mutawif dan lain sebagainya, itu bisa disertakan. Kemudian dipilih paling enggak paling banyak tiga lah, tiga yang terbaik gitu. Jangan semuanya disertakan karena karena di sini sifatnya bukan yang paling banyak sertifikatnya, bukan yang paling banyak piagamnya, tapi seberapa bernilai sertifikat atau piagam yang teman-teman sertakan itu. Jadi kalau bisa misalkan ada yang sifatnya nasional, kemudian ada yang sifatnya internasional. Nah, itu teman-teman pilih saja yang terbaik itu. Nah, kemudian ijazah dan transkrip nilai. Nah, itu eh, aslinya tidak perlu diterjemahkan, cuma alangkah baiknya untuk memudahkan penyeleksi itu teman-teman bisa menerjemahkannya tersendiri atau bisa minta ke kampus bilang saja ini mau dipakai pendaftaran ke luar negeri gitu. Ya, jadi teman-teman barangkali di sana nanti akan diberikan versi bahasa Inggrisnya atau versi bahasa Arabnya gitu, ijazah dan transkrip nilai. Atau teman-teman tidak ingin repot, paling enak ya menggunakan jasa penerjemah tersumpah gitu. Jadi ketika menggunakan ijazah dan transkrip nilai udah diterjemah tersumpah itu teman-teman nanti enak gitu. Berkas teman-teman bisa digunakan untuk apply beasiswa di tempat lain atau mungkin bisa digunakan tahun berikutnya atau mungkin bisa juga ketika nanti teman-teman qadarullah-nya lulus, nah itu teman-teman nggak repot-repot lagi udah punya ijazah dan transkrip nilai yang diterjemah tersumpah, kemudian tinggal diapostil di Kemenkumham dan tinggal berangkat gitu. Jadi lebih enak sih. Jadi kalau saya dulu langsung terjemah tersumpah gitu. Tapi kalau waktunya tidak mencukupi, alangkah baiknya ya minta ke kampus kalau kampus mau memberikan. Tapi beberapa kampus udah ada ijazah dan transkrip nilai dalam 2 bahasa biasanya. Kalau di UIN itu udah 2 bahasa kalau nggak salah sekarang. Kemudian yang perlu diterjemahkan pribadi saat mengupload berkas. Nah, ini teman-teman boleh menerjemahkannya pribadi, nggak harus diterjemah tersumpah. Nah, yang pertama surat rekomendasi. Nah,
surat rekomendasi biasanya ada teman-teman yang bingung, surat rekomendasi itu mintanya kemana. Nah, surat rekomendasi itu bisa minta ke dosen pembimbing teman-teman. Kalau S1-nya ada skripsi atau S2-nya ada tesis, bisa minta ke dosen pembimbing. Atau mungkin tokoh masyarakat juga bisa, kayak istilahnya kiai, pengasuh pondok pesantren, dan lain sebagainya itu juga bisa. Atau mungkin orang-orang penting itu juga bisa, misalkan teman-teman punya kenalan DPR, DPD, atau orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan struktural di Indonesia, itu juga bisa. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga, misalkan Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, dan beberapa kementerian-kementerian yang lain yang bisa mengeluarkan surat rekomendasi gitu. Nah, itu bisa sekali gitu. Atau mungkin teman-teman eh, punya link, istilahnya dosen-dosen yang udah berkarir di luar negeri, atau mungkin dosen-dosen yang udah ada di Turki barangkali. Itu juga teman-teman bisa mintain surat rekomendasi gitu. Nah, kemudian letter of intent atau motivation letter. Nah, ini teman-teman harus dibuat eh, dibuat semaksimal mungkin, sebagus mungkin, dan semenarik mungkin. Nah, ini poin pentingnya di sini gitu. Kenapa poin pentingnya di sini? Karena letter of intent atau motivation letter itu yang paling istilahnya kalau bahasa kita ya core-nya, yang paling dasar gitu, atau istilahnya pondasinya yang akan dilihat di sini, dari mulai riwayat pendidikan teman-teman, kemudian istilahnya kemauan teman-teman, plan teman-teman ke depannya seperti apa, kemudian apa yang pernah teman-teman raih, kemudian motivasi teman-teman untuk belajar di Turki untuk apa, kemudian alasannya apa, dan sebagainya, itu disertakan semuanya di sini gitu. Nah, ini yang paling bisa kita gunakan gitu. Kalau dalam ilmu marketing ya marketingnya di sini gitu, motivation letter dan letter of intent gitu. Kalau kita bicara marketing, nah yang apa yang bisa kita jual gitu, nilai diri kita itu apa. Nah, kadang orang banyak punya sertifikat, punya piagam penghargaan, punya pernah menang ini, menang itu, punya prestasi ini dan itu, tapi dia tidak bisa menjual dirinya gitu. Dia tidak bisa membranding dirinya. Dia tidak tahu dirinya seperti apa gitu. Dia bahkan tidak tahu apa yang bisa dijual dari dirinya gitu. Nah, mungkin kita kalau di pesantren diajarkan, mungkin diajarkan tawadu, diajarkan untuk tidak sombong dan lain sebagainya, tidak riak dan lain sebagainya. It's okay. Tapi untuk di sini sekali saja ini teman-teman bisa menjual diri teman-teman. Bisa teman-teman bisa membranding diri teman-teman. Teman-teman bisa istilahnya memasarkan diri teman-teman, apa yang bisa teman-teman tawarkan kepada pemberi beasiswa gitu. Nah, kontribusinya apa gitu. Kemudian dari latar belakang teman-teman, kemudian relevansi teman-teman apply di sini, kemudian apa yang bisa teman-teman jual, kemudian plan teman-teman ke depan itu seperti apa. Apakah ingin menyelaraskan antara hubungan Indonesia dan Turki, memperbaiki hubungan Indonesia dan Turki, kemudian membuat Indonesia dan Turki menjadi negara Muslim yang paling disegani atau apa, itu teman-teman tuliskan semuanya di sini, di motivation letter atau letter of intent. Ini karena poin marketingnya di sini gitu. Kemudian yang ketiga, kurikulum vitae atau CV. Nah, ini juga penting gitu. Ini juga keterkaitan antara motivation letter. Nah, alangkah baiknya CV teman-teman itu juga terkait dengan motivation letter gitu. Jadi, misalkan riwayat hidup teman-teman, eh, pernah sekolah di sini, pernah mondok di sini, kemudian pernah mengabdi di sini dan lain sebagainya, itu relevan dengan apa yang teman-teman tulis di motivation letter gitu. Misalkan teman-teman memang mengabdi di bidang pendidikan, misalkan lebih ke pendidikan anak-anak usia dini di bidang apa, kursus Al-Quran misalkan. Nah, dari situ teman-teman mengajar di sini selama 5 tahun, kemudian ingin meningkatkan skill, istilahnya ingin melebarkan jangkauan, atau istilahnya ingin memperlebar sayap dari kota A ke kota-kota yang lain dan lain sebagainya. Kemudian ketika di Turki ingin istilahnya ingin mengumpulkan sanat-sanat bacaan-bacaan Al-Quran dan lain sebagainya, kemudian disebarkan lagi ke Indonesia di tempat-tempat yang sudah pernah kita mengabdi itu juga bisa. Jadi antara kurikulum vitae, riwayat hidup kita itu relevan dengan motivation letter itu. Kalau bisa kayak gitu. Jadi kurikulum vitae-nya, riwayat hidup, kemudian pengalaman kita, prestasi kita itu relevan dengan apa yang kita tulis di motivation letter gitu. Jadi latar belakang kita relate dengan plan kita ke depan seperti apa, itu relate gitu.
Oke, next. Nah, kemudian dokumen yang harus diperlukan. Yang pertama, identitas diri, akta kelahiran atau paspor. Nah, yang paling penting teman-teman kalau bisa pakai paspor gitu, karena kita mau nggak mau keluar negeri dan setiap orang, setiap warga negara itu berhak memiliki paspor gitu. Jadi teman-teman bisa membuat paspor terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum punya gitu. Karena kesiapan kita ke luar negeri itu ya diukur dari kita punya paspor apa enggak gitu, kita punya identitas untuk ke luar negeri apa enggak gitu. Ini penting. Jadi teman-teman buat aja dulu, nggak ada salahnya. Nanti bisa teman-teman gunakan apply ke tempat atau ke penyelenggara-penyelenggara beasiswa yang lain gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman udah punya paspor. Kemudian kurikulum vitae dalam bahasa Inggris atau Arab. Nah, bagi teman-teman di sini bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Karena kita kan ilahiyat juga, jadi bahasa Arab juga digunakan. Tapi kalau teman-teman ingin mengacu pada internasional, itu yang digunakan bahasa Inggris gitu. Jadi apalagi kalau di Turki kan udah menggunakan huruf-huruf Latin juga. Jadi mereka meskipun bahasa Arab, kadang bahasa Arabnya pun bahasa Arab yang tulisannya Latin gitu. Jadi barangkali teman-teman di sini agar tidak istilahnya bisa digunakan ke penyelenggara beasiswa yang lain itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris saja. Kalau kalau saran saya, gitu. Tapi kalau udah dalam bahasa Arab juga nggak masalah karena penyeleksi juga paham bahasa Arab karena di sini Yayasan Keagamaan Turki gitu. Nah, kemudian ijazah S1 ditranslate ke dalam ke bahasa Inggris beserta transkripnya. Nah, itu ijazah S1 dan S2 kalau teman-teman mau apply ke S3. Nah, harus ditranslate ke bahasa Inggris beserta transkripnya gitu. Jadi boleh yang sudah saya sampaikan tadi boleh minta ke kampus kalau belum ada salinan bahasa asingnya, boleh minta ke kampus. Yang kedua, boleh diterjemahkan sendiri tapi nanti dicek grammarnya dan sebagainya, nanti minta stempel lagi ke kampus bahwa ijazah atau transkrip kita ini sesuai dengan aslinya. Atau bisa juga langsung ke penerjemah tersumpah. Tapi kalau saran saya bisa langsung ke penerjemah tersumpah karena kita nggak akan repot-repot lagi gitu. Bisa langsung ke penerjemah tersumpah gitu. Meskipun harus mengeluarkan beberapa rupiah lah untuk mendapatkan penerjemah tersumpah gitu. Kemudian transkrip nilai semester 1 sampai 7 jika belum lulus. Nah, karena ini kan bulan Februari ya, barangkali teman-teman yang lain kan belum lulus. Nah, itu bisa menggunakan transkrip sementara gitu atau surat keterangan mahasiswa semester 8 dalam bahasa Inggris atau barangkali bisa surat keterangan lulus sementara. Kalau teman-teman udah sidang skripsi barangkali atau udah sidang tesis barangkali minta surat keterangan lulus sementara atau misalkan surat keterangan yudisium barangkali kalau ada. Nah, itu tetap diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris gitu. Sarannya ke dalam bahasa Inggris, tapi boleh kalau teman-teman barangkali lulusan dari Timur Tengah yang lainnya udah dalam bahasa Arab, nggak masalah. Tapi alangkah baiknya saran saya dan saran teman-teman yang lain itu diterjemahkan saja ke dalam bahasa Inggris. Barangkali nanti ada beberapa pertimbangan dan lain sebagainya yang mungkin penyeleksi ini kurang kurang bisa istilahnya kurang bisa menerjemahkan dengan baik dari bahasa Arab, yaitu takutnya itu nanti. Nah, kemudian ijazah beserta transkrip nilai SMP dan SMA. Nah, itu juga disertakan juga. Kalau bisa diisi semua dari SMP, SMA, S1, kemudian S2. Oke, next. Oke, kemudian yang dokumen yang diperlukan ijazah beserta transkrip nilai SMA itu disertakan aja meskipun aslinya yang diperlukan itu dua jenjang pendidikan terakhir. Misalkan kita apply S2 nih, berarti yang diperlukan adalah ijazah SMA dan S1. Kalau kita apply di S3, berarti yang dibutuhkan adalah ijazah S1 dan S2 gitu. Jadi dua jenjang terakhir yang paling penting. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman isi dari mulai SMP gitu. Itu nggak ada masalah. Cuma yang wajib diterjemahkan, kemudian wajib dialih bahasakan itu yang 2 tahun terakhir gitu. Atau dua jenjang terakhir. Misalkan apply-nya S2 ya SMA sama S1. Kalau apply-nya S3 ya S1 sama S2 gitu. Kemudian sertifikat bahasa asing yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman di sini nggak ada minimal skornya nggak ada.
kemudian lembaga mana yang mengeluarkan juga nggak ada, kecuali bagi teman-teman yang S1-nya atau S2-nya di Turki itu ada lembaga yang wajib didatangi atau wajib sertifikatnya dari sana. Tapi kalau teman-teman internasional yang lain, kuliahnya di Indonesia atau di kampus-kampus luar negeri yang lain, itu tidak ada kewajiban di lembaga yang mana, kemudian skornya berapa, itu nggak ada. Jadi teman-teman bisa menggunakan sertifikat yang dari kampus, misalkan ada TOEFL dari kampus atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang resmi, kemudian barangkali juga ada beberapa TOEFL yang dikeluarkan oleh kampus dan sebagainya bisa digunakan. Skornya berapapun nggak masalah, yang penting teman-teman sertakan aja kayak gitu. Kemudian sertifikat perlombaan atau aktivitas jika ada. Nah, teman-teman di situ kan ada disuruh ngisi, pernah mengikuti kegiatan apa, perlombaan, atau mungkin pernah mendapatkan istilahnya juara lomba apa, pernah mengikuti volunteer dan sebagainya, itu disertakan, kemudian dijelaskan kegiatan itu apa, yang menjelaskan siapa, kemudian outputnya apa, dan sebagainya. Nanti ada keterangannya bahwa lomba ini, aktivitas ini, penghargaan ini dikeluarkan oleh ini, dan lain sebagainya. Itu kalau bisa nggak usah terlalu banyak, maksimal 3, cuma itu yang terbaik. Gitu. Misalkan dari skalanya, kemudian dari nilai juaranya, kemudian dari lembaga yang mengeluarkan itu. Semakin lembaga itu sifatnya internasional dan dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh banyak negara, berarti itu semakin bernilai kayak gitu. Jadi nggak perlu teman-teman banyak banget nih sertifikat perlombaan, kemudian aktivitas penghargaan banyak, cuma nggak relevan gitu dengan ilahiyat barangkali. Kemudian tidak dikenal oleh si penyeleksi ini gitu. Jadi barangkali kalau misalkan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, atau Kementerian Olahraga itu kan pasti dikenal gitu. Atau misalkan badan-badan internasional seperti United Nations atau mungkin beberapa lembaga-lembaga internasional yang lain, ya berarti itu bisa teman-teman sertakan gitu. Karena mereka udah pasti kenal nih lembaga ini gitu. Atau misalkan MUI dan lain sebagainya bisa. Gitu. Keterangan pernah bekerja jika ada. Jadi teman-teman kalau bekerja itu bisa menyertakan surat keterangan pernah bekerja itu jika ada. Karena itu termasuk juga pengalaman teman-teman gitu. Kemudian surat rekomendasi sudah saya sampaikan tadi, kemana teman-teman bisa mendapatkan surat rekomendasi, ya dari tokoh masyarakat bisa, dosen pembimbing bisa, lembaga atau instansi bisa, kemudian tokoh masyarakat bisa, eh, istilahnya atau mungkin teman-teman punya relasi dosen-dosen di luar negeri juga bisa, atau mungkin teman-teman udah punya relasi ke beberapa dosen yang ada di Turki, malah lebih bagus gitu. Nah, itu untuk surat rekomendasi itu bisa diatur sendirilah bagaimana cara teman-teman meminta surat rekomendasi itu tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cakupan beasiswanya. Apa saja sih yang akan kita dapatkan ketika kita bisa eh, menjadi awardee beasiswa ini? Nah, yang pertama, tiket pulang pergi di awal kedatangan dan setelah menyelesaikan studi. Nah, kalau di S2 dan S3 itu cuma tiket keberangkatan awal dan tiket kepulangan ketika kita sudah menyelesaikan studi. Tapi kalau teman-teman di Imam Hatip dan S1 itu setiap tahun ada tiket pulang pergi gitu. Setiap tahun ada ketika libur musim panas. Tapi untuk kita tiket PP itu cuma di awal ketika datang, kemudian setelah menyelesaikan studi, setelah semuanya selesai baru itu dikasih tiket kepulangan. Kemudian tunjangan asuransi kesehatan. Nah, nanti kita udah ada asuransi di sini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika sakit dan lain sebagainya. Kecuali memang sakit-sakit khusus yang memang eh, obatnya tidak ada di Turki. Harus ada obat di Indonesia atau mungkin ada ramuan-ramuan tertentu ya. Itu teman-teman bisa kontrol sendiri gitu. Bagaimana cara cara mengontrol diri teman-teman sendiri. Nah, tunjangan biaya izin tinggal itu istilahnya kalau di sini kayak KTP-nya lah istilahnya kalau di Indonesia itu ya kalau di sini namanya ikamet kalau di Indonesia ya izin tinggal kayak KTP gitu. Nah itu ada biayanya per tahun biasanya. Nah dapat tinggal di asrama yang disediakan oleh TDV sesuai dengan persyaratan yang akan disepakati setelah diterima. Nah biasanya kalau S2 S3 karena dia nggak wajib di asrama nanti ada kesepakatan gitu ya, kamu mengajukan ke asrama, nanti ada kesepakatan.
biasanya dipotong 30%. Nah, ini ada bagi yang akan tinggal di asrama TDV, maka beasiswa akan dipotong 30%. Nah, kita kan akan ada uang saku bulanan tuh. Nah, kalau teman-teman tidak tinggal di asrama, nanti dikasih full. Tapi kalau teman-teman tinggal di asrama, nanti akan dipotong 30%. Nah, itu teknisnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang Imam Hatib dan S1, wajib di asrama. Oke, next. Nah, ini list universitas yang disediakan. Nah, pada dasarnya itu untuk beasiswa ini itu hanya tersedia di 5 kota besar. Jadi seperti Ankara, Istanbul, kemudian Bursa, Konya, dan Kayseri. Jadi cuma ada 5 kota besar. Jadi tidak ke kota-kota yang terpencil banget atau kota-kota yang jauh banget kayak beasiswa-beasiswa yang lain itu enggak. Jadi ini hampir semuanya 5 kota ini adalah lima kota besar yang ada di Turki gitu. Kalau Ankara itu ada 2 kampus di Ankara University dan Social Science University of Ankara. Jadi ada 2 kampus di sana yang bisa dijadikan sebagai tempat studi teman-teman nanti. Nah, ini ibu kota Turki sendiri. Nah, di Istanbul itu ada 3 kampus yang bisa teman-teman jadikan sebagai tempat belajar. Itu ada Istanbul University, kemudian Marmara University, dan Istanbul Yeditepe Mayıs University. Itu kampusnya Diyanet sendiri, gitu, yang dirikan Diyanet. Itu juga ada di Istanbul. Itu di Istanbul ada 3, kemudian ada di kota Bursa, di Bursa Uluda University, yang mana Kak Siva itu juga kuliah di sini, gitu, di Bursa Uluda University. Nah, itu di Bursa, itu kira-kira cuma 2 jam dari Istanbul, jadi dekat kota besar juga, termasuk kota besar juga, tujuan wisata juga bagi WNI-WNI yang biasanya transit umroh, transit haji, gitu, biasanya mereka ke Bursa juga, gitu, karena di sana ada gunung salju lah yang bisa dikunjungi, gitu. Kemudian ada Necmettin Erbakan University, ini di Konya. Kalau teman-teman nggak asing sama penyair Jalaluddin Rumi, nah itu tempatnya di situ, makamnya juga di situ, di Konya sini. Kemudian ada RGS University, itu di kota Kayseri. Nah, di sini itu juga ada gunung salju juga, itu juga termasuk kota besar juga gitu. Jadi teman-teman cuma ada 5 kota ini pilihannya. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial pendaftaran. Nah, tutorial pendaftarannya di dalam websitenya itu teman-teman udah bisa melihat secara lengkap apa saja istilahnya di websitenya ini teman-teman bisa cek sendiri. Nanti bisa lengkap semuanya dari mulai eh, besaran biaya, istilahnya besaran beasiswa yang akan teman-teman terima, kemudian keuntungannya, kemudian persyaratannya lebih detail dan sebagainya, itu teman-teman udah ada semua di situ. Nah, kalau teman-teman belum paham, belum pernah buka, itu bisa klik application and login. Nah, teman-teman bisa klik application dan login. Nah, ini ada pilihan bahasanya juga. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan lain sebagainya, gitu. Tapi nggak ada bahasa Indonesia sayangnya. Nah, kemudian teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu. Jadi teman-teman seperti biasa, karena hampir semua aplikasi beasiswa sekarang itu eh, diharapkan membuat akun terlebih dahulu. Jadi teman-teman buat saja akun seperti biasa. Kemudian pastikan email teman-teman itu aktif. Nah, kemudian teman-teman bisa buat akun di sini. Karena nanti emailnya akan dikirimi apa namanya email activation email. Nah, gitu. Nah, oke, next. Nah, pastikan email yang didaftarkan merupakan email aktif karena akan ada email aktivasi akun. Nah, teman-teman harus diperhatikan. Jadi teman-teman jangan sampai lupa email yang istilahnya yang digunakan untuk mendaftar ini gitu. Karena sekali teman-teman daftar punya akun gitu, istilahnya ID-nya udah kepake, teman-teman nggak bisa buat akun lagi gitu. Jadi ID teman-teman satu ID itu juga hanya untuk satu orang gitu. Jadi harus berhati-hati. Misalkan istilahnya nationality kewarganegaraan, kemudian tanggal lahir, kemudian nama dan sebagainya harus benar-benar diperhatikan, gitu. Jadi jangan sampai ada kesalahan yang sangat fatal gitu. Jadi itu diperhatikan, gitu. Oke, saya kira teman-teman ini udah paham, udah biasa buat akun media sosial soalnya. Oke, kemudian pilih menu English dan lengkapi semua isiannya sampai muncul centang hijau. Nah, untuk memudahkan teman-teman bisa menggunakan format bahasa Inggris karena biasanya format dalam bahasa lain itu biasanya aplikasinya kayak ada error-errornya dikit gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris biasanya lebih
lebih stabil gitu. Nah, nanti diperhatikan di bagian kiri, ini kan ada centang-centang-centang ini semua. Nah, diperhatikan berarti kalau di sini belum centang semua atau ada yang masih silang merah, berarti ada aplikasi yang belum lengkap atau belum teman-teman isi. Nah, itu sifatnya wajib semua. Yang ada centang-centangnya ini sifatnya wajib diisi. Nah, setelah selesai teman-teman bisa apply di sini. Nah, ada apa aja? Nah, ini ada untuk Imam Hatib, untuk SMA, kemudian ada untuk S1, kemudian ada untuk S2 dan untuk S3 gitu. Nah, teman-teman jangan sampai salah kamar, jangan sampai salah pilih. Nah, jadi teman-teman harus bisa memastikan mana yang harus teman-teman klik gitu, sesuai dengan jenjang yang teman-teman lamar gitu. Oke, next. Nah, ini eh, create new contact. Nah, ini teman-teman juga penting di sini diperhatikan betul-betul untuk penulisan kontak teman-teman. Jadi benar-benar emailnya juga aktif atau nomornya juga aktif yang benar-benar bisa dikirimi pesan gitu. Karena ini juga penting untuk nanti teman-teman dihubungi ketika wawancara atau mungkin ada berkas yang perlu dilengkapi dan lain sebagainya itu penting. Karena nanti kalau tidak bisa dihubungi ya panitia juga sulit gitu. Soalnya biasanya masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki data-data, untuk memperbaiki dokumen-dokumen, bahkan untuk ada kesempatan wawancara kedua, biasanya kayak gitu. Kok nggak dapet email nih dan sebagainya? Oh ternyata dikirimi SMS, oh ternyata dikirim ke WA, ternyata di telepon secara langsung. Nah itu biasanya kemarin ada kasus-kasus kayak gitu. Jadi benar-benar ditulis yang valid di sini gitu. Oke, next. Nah, ini adalah informasi terkait dengan keluarga, jadi ditulis secara jujur saja, nama keluarga teman-teman dan sebagainya. Kemudian eh, dia tinggal di Turki atau tidak, kemudian dia termasuk beasiswa Diyanet ini juga atau enggak, itu teman-teman sampaikan di sini kayak gitu. Oke, next. Nah, ini adalah istilahnya pengalaman kerja teman-teman. Barangkali teman-teman pernah bekerja dan lain sebagainya. Teman-teman istilahnya sampaikan juga di sini. Jadi kerjanya di mana, sebagai apa, kemudian ada istilahnya deskripsi kerjanya di sini. Jadi sebagai apa, kemudian tugasnya apa dan sebagainya. Karena saya dulu pernah menjadi guru, kemudian menjadi dosen, itu jadi saya di sini ya saya jelaskan tugas saya ya mengajar, kemudian mengabdi, kemudian melakukan penelitian kayak gitu. Jadi saya jelaskan di sini. Oke, next. Nah, ini untuk informasi sekolah atau education information. Nah, jadi teman-teman bisa isi dari mulai SMP, SMA, S1, S2. Jadi nggak masalah diisi semuanya. Kalau teman-teman sekolahnya ada di daftar situ ya nggak masalah, malah lebih bagus, lebih enak. Tapi kalau bagaimana kalau nama sekolah teman-teman itu nggak ada di daftar situ, nah dipilih di situ ada, dipilih saja bahwa if you don't yet have grade you can pass grade field. Nah kalau teman-teman tidak ada istilahnya tidak ada apa ya tidak ditemukan lah istilahnya nama nama sekolah teman-teman itu ditulis kayak gini. Nah, kalau teman-teman tidak dapat istilahnya tidak dapat menemukan sekolah teman-teman namanya nggak ada, udah ditulis kotanya, udah ditulis negaranya kok nggak ada, ya kayak gini nggak masalah gitu. Karena memang belum belum diinput gitu sama panitianya ini, kayak si pembuat aplikasi ini belum diupdate gitu. Karena mungkin belum ada lulusannya juga dari sekolah terkait gitu. Soalnya biasanya yang udah ada di sini itu yang lulusan-lulusannya udah pernah menjadi awardee. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke eh udah istilahnya penulisan nilai. Nah, penulisan nilainya di sini teman-teman kalau kita pakai IPK kan 1 sampai 4. Nanti di sini ada grade scale-nya pakai apa? Nilai 1 sampai 100 atau 1 sampai 4 dan sebagainya itu ada semuanya di sini. Nanti teman-teman sesuaikan dengan yang ada di ijazah gitu. Kalau SMP, SMA kan biasanya 1 sampai 100 tuh. Nah, itu grade scale-nya disesuaikan saja dengan apa yang ada di ijazah teman-teman. Nah, kalau yang S1, S2 biasanya kan udah pakai IPK skalanya 1 sampai 4. Nah, itu juga ditulis sampai ke koma-komanya juga itu diperhatikan gitu.
Oke. Oke, kita masuk untuk penambahan. Nah, ini kita input istilahnya bahasa yang kita miliki. Misalkan, kalau barangkali di Indonesia kan banyak sekali ya bahasa. Ada yang teman-teman bahasa ibunya, ada yang bahasa Aceh, kemudian bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan sebagainya. Itu kan nggak ada sertifikatnya. Mungkin ada juga beberapa yang ada sertifikatnya gitu, tapi ditulis aja gitu. Teman-teman punya kemampuan bahasa ini, kemudian levelnya berapa gitu. Readingnya, speakingnya, dan lain sebagainya, breathingnya, learningnya, itu sampai ke level berapa. Kemudian nama nama istilahnya nama lembaga yang mengeluarkan sertifikat itu gitu. Kemudian yang kedua bahasa Indonesia, barangkali teman-teman ada sertifikat TBKI bahasa Indonesia ya. Sertifikat bahasa Indonesia itu juga bisa disertakan, kemudian lembaga yang mengeluarkan lembaga apa gitu juga bisa teman-teman tambahkan di sini, kemudian ditambah juga bahasa Arab, bahasa Inggris, atau mungkin bahasa asing lain yang teman-teman punyai sertifikatnya. Nah, gitu. Kemudian ada sertifikat information. Nah, ini untuk teman-teman upload sertifikatnya itu sendiri gitu. Oke, next. Nah, kita masuk ke reference information atau si pemberi rekomendasi. Nah, yang memberi rekomendasi kita itu kan pasti punya nama, kemudian dia jabatannya sebagai apa, kemudian dia bekerja di mana, kemudian titelnya sebagai apa, kemudian posisinya sebagai apa, kemudian lokasi tempat bekerjanya di mana, kemudian nomor teleponnya berapa, itu kan ada semuanya. Itu teman-teman istilahnya teman-teman tulis juga gitu. Jadi nanti barangkali si penyeleksi ini ingin mengkonfirmasi gitu. Kita nih orangnya seperti apa, jadi bener nggak teman-teman istilahnya ada nama anak ini kemudian minta rekomendasi ke antum, kemudian dia anaknya gini-gini dan sebagainya. Nah, menurut antum itu istilahnya anak ini gimana kayak gitu. Barangkali nanti ditanyakan kayak gitu. Kalau nggak gitu dikirimkan email untuk konfirmasi saja gitu. Nah, itu untuk si pemberi rekomendasi. Nah, oke, berikutnya kita masuk setelah semua terisi, pilih apply program application di bagian My Application. Nah, bagi teman-teman yang udah mengisi semua, udah centang hijau semua, nah kita kembali ke home, ke main menu ini. Kemudian kita masuk ke My Application, kita apply gitu. Oke, next. Nah, ini kalau masih silang merah-merah merah-merah gini, berarti kan kita belum isi secara lengkap. Nah, ini teman-teman harus perhatikan isian-isiannya dari mulai my profile, kemudian family information, my contact, work experience. Meskipun dia nggak wajib tuh teman-teman, barangkali kalau punya pengalaman isi saja. Kemudian informasi tentang kesehatan, kemudian pengalaman kalau teman-teman udah pernah ke luar negeri itu di mana aja, kemudian pendidikan teman-teman, bahasa yang teman-teman pahami dan lain sebagainya, atau teman-teman bahasa yang sertifikatnya punya dan sebagainya, diisi semua activity information dan lain sebagainya, itu diisi semua gitu sampai ini hijau semua, jadi baru bisa apply gitu. Nah, ini dipilih yang mana yang sesuai dengan yang teman-teman apply, apakah master kah, doktor kah, atau S1 ataupun imam hatib gitu, jadi jangan sampai salah kamar gitu. Nah, di sini juga nanti ketika klik apply, teman-teman ada ketentuannya juga gitu. Teman-teman benar-benar memenuhi syarat nggak gitu. Kalau nggak memenuhi syarat berarti harus ngisi sini ke sini lagi, balik ke sini lagi gitu. Diisi dari awal karena di sini nanti otomatis menyesuaikan dengan yang teman-teman isi di sini gitu. Nah, barangkali sampai di situ apa yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman ada yang masih bingung, ada yang kurang jelas, barangkali atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mungkin baik kita sama-sama masuk ke sesi pertanyaan nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, sebenarnya terima kasih untuk Mas Fikri yang udah memaparkannya dari awal. Siapa itu TDV, gimana cara mendaftarnya, sampai dengan pemberkasannya, apa aja dokumen yang perlu untuk dipersiapkan. Oke, semuanya udah jelas mungkin, tapi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, bisa bertanya. Kita prioritasin dulu teman-teman yang raise hand ya. Udah ada beberapa teman-teman yang raise hand. Mungkin untuk yang pertama bisa Mas Agus bisa langsung bertanya.
Ada suaranya ya? Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja saya ingin bertanya. Ya, mungkin agak kurang jelas di awal tadi karena agak telat masuknya. Saya ingin bertanya mengenai LOI atau Motivation Letter. Sebagaimana kita ketahui kalau di Indonesia mungkin LPDP gitu kan ada formatnya. Apakah di PDF ini ada formatnya, mungkin kayak latar belakang dan segala macamnya, atau rencana tesis atau disertasinya mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, Mas Vicky bisa langsung dijawab mungkin. Oke. Baik, mungkin bisa langsung saya jawab ya. Nah, untuk letter of intent-nya itu adalah yang pertama nanti letter of intent atau motivation letter itu langsung nyambung sama research proposal kita gitu. Jadi di sana nanti nggak ada batasan jumlah katanya nggak ada. Tapi kalau motivation letter-nya itu biasanya ya maksimal cuma 2 halaman gitu. Nah, setelah motivation letter di bawahnya itu teman-teman bisa copy paste saja dari Word, istilahnya proposal riset teman-teman itu bisa langsung teman-teman copy paste di situ. Nah, yang pasti yang harus ada yang pertama itu adalah judulnya harus ada. Kemudian rumusan masalah yang kedua, kemudian teori penelitian atau istilahnya research yang hipotesisnya kalau ada atau risetnya di mana dijelaskan dan lain sebagainya. Kemudian ada referensi pendukung, kemudian eh, kerangka teoritiknya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Sebelum kesimpulan itu ada gambaran hasil atau gambaran hasil awal, istilahnya hasil observasi awal. Nah, kemudian ada metodologi penelitian juga gitu. Jadi yang pertama judul, yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga itu ada kerangka teoritik yang menjelaskan teori yang teman-teman gunakan dan lain sebagainya. Kemudian ada metode penelitian, metode penelitian yang teman-teman gunakan, kemudian sasarannya siapa, hipotesis dan lain sebagainya. Kemudian rancangan hasil. Jadi kira-kira sistematika pembahasannya nanti teman-teman seperti apa dan sebagainya, risetnya di mana dan sebagainya, yang diinterview siapa dan sebagainya itu ada gambarannya gitu. Kemudian ada setelah itu ada hasil sementara atau gambaran hasil. Nah, teman-teman jelaskan di situ gambaran hasilnya, kemudian kesimpulan, kemudian daftar referensi atau istilahnya referensi-referensi yang akan kita gunakan dalam penelitian itu gitu. Dalam proposal ini kita menggunakan referensi-referensi apa gitu. Jadi itu aja cukup. Kalau dalam jurnal kan ada IMRAT ya. Jadi introduction, pendahuluan, kemudian metodologi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka gitu. Jadi yang penting 5 itu gitu. Yang penting 5 itu ada semua gitu, pendahuluannya dan judulnya dan sebagainya, latar belakangnya, kemudian ada rumusan masalahnya, kemudian ada metode penelitiannya, kerangka teoritiknya, gambaran hasilnya, kemudian ada referensinya, itu cukup gitu. Mungkin saya kira itu. Bagaimana Mas Agus? Apa sudah terjawab? Sudah, tapi saya izin menanggapi sedikit ya. Oke. Boleh, boleh. Berarti di apa tidak ada ketentuan batas kata. Kemudian juga kita di situ menjelaskan rencana tesis atau disertasi. Ya Berarti itu ya. betul, ya betul. Jadi Ya. di sini kalau untuk motivation letternya nanti ada ketentuannya di sana, pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti misalkan kenapa kamu memilih Turki, kemudian latar belakang pendidikanmu seperti apa, kemudian planningmu ke depan itu seperti apa, dan rencana kontribusimu itu seperti apa. Itu kalau motivation letternya. Tapi kalau istilahnya proposal risetnya itu nggak ada ketentuan yang baku gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain biasanya itu menyesuaikan dengan format yang ada di YTB biasanya. Kalau di YTB itu ada formatnya, misalkan judulnya apa, kemudian rumusan masalahnya apa, kemudian metode penelitiannya apa, kemudian gambaran hasilnya seperti apa, dan referensinya seperti apa gitu. Itu udah cukup gitu menggambarkan. Nanti akan ditanyai lagi ketika
kita wawancara gitu. Nah, ini maksudnya apa? Yang teman-teman tulis ini maksudnya apa gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, nanti waktu di situ itu kita jelaskan kayak gitu. Tapi yang pasti ya harus ada beberapa hal yang tadi judulnya, kemudian rumusan masalahnya, kemudian kerangka teoritiknya, kemudian metode penelitian, kemudian rancangan hasil, kemudian ada benefit of research. Jadi keunggulan atau istilahnya riset ini itu keunggulannya apa, keuntungannya apa, kemudian dampaknya apa, itu juga dijelaskan. Kemudian baru masuk ke referensi gitu. Itu saja sih yang kemarin saya apply juga kayak gitu. Oke, barangkali ada yang lain. Oke, sebenarnya sudah cukup jelas ya pemaparan dari Mas Fikri. Untuk Mas Agus, kemudian ada Mas Yusuf yang angkat tangan mungkin bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan surat rekomendasi, itu apakah ada formatnya atau kita bebaskan saja? Kemudian yang kedua terkait dengan cakupan beasiswa, misal untuk S3 atau S2, yang sudah berkeluarga itu apa bisa membawa keluarganya atau tidak? Dan kalau bisa, apakah biayanya ditanggung oleh TDV atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, ketika penulisan tesis atau disertasi itu bahasa pengantarnya apakah harus bahasa Turki atau bisa memilih antara bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, apakah sebelum penulisan tesis atau disertasi ada ujian komprehensif yang diadakan oleh kampus, ya. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan proposal research, untuk referensi yang kita akan gunakan, referensi sementara itu memang harus yang level internasional atau harus yang berbahasa Turki atau bagaimana? Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik. Biar nggak lupa ya, kan. Gimana Kak Siva langsung kan ya? Boleh. Oke. Untuk yang pertama tadi masalah surat rekomendasi, Oke. Langsung saya jawab itu ada dulu untuk formatnya atau tidak ya? surat rekomendasi itu tidak ada format yang menyertakan harus ada kopnya, harus jelas ini dan sebagainya, nggak ada. Tapi yang pasti yang digunakan adalah format surat rekomendasi terserah instansi yang mengeluarkan. Misalkan teman-teman ke dosen pembimbing, tapi dosen pembimbingnya nggak punya jabatan di kampus misalkan, berarti tidak boleh menggunakan kop kampus karena dia tidak punya jabatan struktural. Tapi kalau misalkan dalam hal ini kaitannya yang memberikan rekomendasi adalah tingkatnya rektor dan dia punya jabatan di kampus, berarti di sana harus ada kop instansinya gitu. Atau misalkan kalau teman-teman mintanya ke Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama atau MUI barangkali berarti kan harus ada kop karena di sana yang bertanda tangan di bawah ini yang memberikan rekomendasi, misalkan saya atas nama profesor, doktor dan sebagainya, kemudian menjabat sebagai rektor di universitas mana, kemudian memberikan rekomendasi kepada siapa, itu berarti harus ada kopnya. Tapi kalau teman-teman mintanya ke dosen pembimbing yang tidak punya jabatan akademik, entah itu dia kaprodi, entah itu dia dekan dan sebagainya, berarti tidak pakai kop. Nah itu yang pertama nggak ada istilahnya format resmi, nggak ada. Atau barangkali teman-teman ke dosen yang luar negeri lain gitu. Tapi kalau dia punya jabatan di kampusnya, berarti harus disertakan kop instansi. Tapi kalau dia nggak punya jabatan, dia sekedar dosen pembimbing saja, berarti pakai istilahnya individu ke individu. Berarti dia memberikan rekomendasi dari individu ke individu, bukan instansi ke individu. Tapi alangkah baiknya teman-teman carilah istilahnya rekomendasi yang dia punya jabatan, kan biasanya kan minimal satu, tapi teman-teman boleh dua, boleh tiga, nggak masalah. Cuma kalau bisa teman-teman salah satunya itu dari instansi gitu. Misalkan punya jabatan entah dia ketua MUI atau misalkan dia ketua di Kemenak bagian apa gitu, atau dia bagian istilahnya Kementerian Pendidikan bagian wilayah mana gitu, itu malah lebih bagus, itu malah lebih baik. Itu sih yang untuk surat rekomendasi. Untuk berikutnya Oke, eh, untuk ter- yang hmm, ya silakan Mas Fikri.
Oke, untuk berikutnya yang kedua terkait dengan keluarga. Nanti bagi teman-teman yang udah berkeluarga, apakah ada tunjangannya di sini nanti? Nah, untuk beasiswa di Turki itu hampir semuanya, mayoritas itu hanya menyediakan beasiswa hanya untuk satu orang gitu. Jadi meskipun kita berkeluarga, kita punya anak, dia tidak akan memberi tambahan apa-apa gitu. Jadi dia hanya untuk beasiswa satu orang gitu. Nah, itu yang pertama. Nanti barangkali kalau mau diajak ke sini dan lain sebagainya boleh. Nanti akan dibantu pengurusan izin tinggal, ikut suami, kemudian diberikan istilahnya pengurusan kayak asuransi dan sebagainya itu cuma sendiri gitu. Jadi asuransinya ya asuransi sendiri, kemudian istilahnya izin tinggalnya juga berbeda dan sebagainya. Cuma tapi nanti akan dibantu untuk persyaratannya gitu bahwa keluarga kita atau suami kita atau istri kita itu benar-benar pendidikan di Turki yang menggunakan beasiswa. Nanti untuk pengurusannya itu pasti dimudahkan. Tapi untuk tunjangan dan sebagainya itu mohon maaf nggak ada gitu. Tapi di sini nanti kalau udah berangkat bisa kok istilahnya beberapa di sini yang satu kuliah, yang satu ada beberapa sampingan-sampingan lain untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Itu ada juga yang teman-teman kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan referensi dulu ya. Baik untuk referensi karena itu sifatnya sementara, apakah harus skalanya internasional dulu? Saya kira tidak. Jadi kita bisa menggunakan referensi-referensi yang ada. Misalkan karena kita penelitiannya di Indonesia, barangkali referensi yang kita gunakan ya kebanyakan dari Indonesia gitu. Itu nggak masalah. Kemudian tapi alangkah baiknya karena sifatnya kita yang kita apply internasional gitu juga sertakan satu atau dua referensi yang ada di dunia internasional. Misalkan ya kalau di situ kita kan ada metode penelitian, udah pasti referensinya dari internasional. Kemudian kerangka teoritik barangkali itu juga kalau bisa ada referensi internasional. Kalau teman-teman penelitiannya terkait dengan kajian pustaka barangkali ya berarti kan kalau kitab-kitab berbahasa Arab sumber intinya berarti kan harus menyertakan sumber-sumber induk atau sumber-sumber inti yang berbahasa Arab gitu daftar referensinya itu yang ketiga. Yang keempat tadi apa ya Kak Ziva ya? Oh, yang keempat tadi ada mengenai ujian komprehensif Oh dari ya, kampus, apakah ada? oh ya. Jadi kalau di Indonesia kalau kita doktoral itu kan ada ujian kualifikasi doktor ya kalau di Indonesia. Kalau di sini itu ada namanya ujian Yeterlilik atau ujian kecukupan sebagai doktor gitu. Kita layak apa enggak di situ. Nah, di sini itu ujian istilahnya ujian doktoralnya itu istilahnya kualifikasi doktornya itu cuma dikasih dua kesempatan. Kesempatan pertama dan kesempatan kedua. Kalau kita gagal di kesempatan pertama bisa lanjut ke kesempatan kedua. Tapi kalau udah dua-duanya gagal gitu, kita tidak bisa melanjutkan studi doktoral gitu. Kalau di sini kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia ya umumnya banyak yang meskipun ada perbedaan dan sebagainya, kebanyakan diluluskan gitu. Tapi kalau di sini kalau udah dua kali dikasih kesempatan dua kali dan masih gagal, tidak bisa melanjutkan proses studi doktoralnya. Kemudian yang terakhir penulisan ini ya, penulisan tesisnya ya. Jadi yang terakhir untuk penulisan tesis atau disertasinya di sini kalau di Diyanet itu diwajibkan menggunakan bahasa Turki. Meskipun kemarin beberapa waktu yang lalu itu juga mengeluarkan surat edaran di Ankara itu bisa menulis menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa yang lain asalkan asalkan si dosen pembimbing atau kampus itu menyetujui gitu. Jadi kalau kita di kampus itu kampusnya oke, kemudian ada dosen yang mendukung istilahnya dosen pembimbing kita mendukung, kemudian kampusnya juga oke menyetujui itu berarti kita nggak masalah menggunakan bahasa asing gitu atau menggunakan bahasa selain Turki itu nggak masalah tapi itu nanti uh, kembali lagi ke kampus sama koordinator. Nanti setiap orang kan koordinatornya beda-beda, setiap kota kan koordinatornya beda-beda dan laki-laki dan perempuan koordinatornya juga beda gitu. Jadi bagaimana cara kita komunikasi sama koordinator kemudian komunikasi sama kampus dan sebagainya itu lebih ke teknis sih nanti. Jadi bisa nggak kita lobby dan sebagainya. Tapi yang pasti diutamakan kalau bisa pakai bahasa Turki gitu. Meskipun nanti kalau memang kesulitan dan sebagainya, boleh kok pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris kalau kampusnya mau gitu. Itu sih.
Baik, kayak sepertinya sudah terjawab semua ya pertanyaan dari Mas Yusuf. Satu lagi boleh, tadi yang terkait ujian komprehensif, itu semisal 2 kali gagal, itu otomatis kita nggak bisa sama sekali lanjut ke doktoral dan otomatis kita pulang Indonesia tanpa gelar atau gimana? Atau nanti ada denda mengembalikan biaya beasiswa atau bagaimana itu, Mas? Terima kasih. Oh iya, untuk beasiswa di Turki itu kebanyakan mereka nggak ada denda-denda kayak di Indonesia gitu. Kalau kita di LPDP dan lain sebagainya itu kan ada seringkali kita mendengar banyak denda. Kalau misalnya kita nggak memenuhi ini, itu dan sebagainya, kita harus mengembalikan dana dan sebagainya. Kalau di sini nggak ada. Kalau misalkan kita amit-amit ya, misalkan kita nggak lolos. Yang pertama itu kan ada ujian bahasa Turki, istilahnya kecukupan bahasa Turki atau kecukupan bahasa Arab. Misalkan kita nggak lolos, nanti diberikan kesempatan lagi gitu, sampai berapa kali tergantung kita ngomongnya ke koordinator gimana, koordinator nanti menyampaikan ke pusat gitu. Itu biasanya ada toleransi-toleransi lah, itu lebih fleksibel nanti. Nah, kalau untuk sistemnya sendiri di Turki itu kalau 2 kali gagal berarti dia nggak bisa lanjut ke kampus itu gitu. Jadi nggak bisa lanjut di kampus itu gitu. Tapi ada kasus kemarin teman saya itu tidak lolos Gul, tapi dia bisa tetap lanjut kuliah, tapi pindah kota gitu. Dia pindah ke kota di Ankara, kemudian bisa melanjutkan ujian lagi di sana. Jadi nggak mulai dari nol, jadi langsung ditransfer, langsung ujian komprehensif lagi gitu, langsung ujian kualifikasi lagi. Nah, itu nanti di sana juga diberikan kesempatan 2 kali. Tapi dia dipotong beasiswanya, beasiswa istilahnya beasiswa hmm, uang sakunya dipotong. Jadi dia nggak dapat uang saku. Jadi dia cuma dapat asrama sama makan di asrama udah. Jadi uang sakunya nggak ada dia. Jadi tetap bisa lanjut, tapi dipotong uang saku. Nah, nanti itu fleksibel juga gitu. Nanti kamu gimana mau pulang atau tetap lanjut, tapi kalau lanjut tak pindah kota tapi nanti kamu nggak dapat uang saku. Nah, uang sakumu ini dibuat bayar kampusmu misalnya kayak gitu, itu ada juga kayak gitu. Nah, itu tergantung teknis, itu tergantung ini ya apa koordinator kita juga, bagaimana koordinator kita menyampaikan ke Ankara yang pusatnya juga gitu, pusatnya yang Diyanetnya juga gitu. Jadi untung-untungan juga sih, jadi bagaimana kita negosiasi juga kayak gitu. Kalau untuk denda, mengembalikan dana dan sebagainya nggak ada. Jadi kalau kita udah nggak sanggup, misalkan aku mau pulang aja gitu atau pindah ke negara lain, nggak masalah gitu. Nanti buat surat pengunduran, nanti dicabut, udah nggak akan mengembalikan apa-apa. Bahkan dikasih tiket pulang gitu. Masih dikasih tiket pulang. Kemarin ada teman yang pindah ke Malaysia juga ada gitu, karena dia lebih memilih LPDP gitu. Ada yang kayak gitu. Malah dikasih ini, ya udah kamu eh, buat surat pengunduran diri, nanti kita proses, nanti dikasih tiket juga gitu untuk pulang gitu. Kayak gitu. Malah nggak nyuruh, nggak disuruh mengembalikan dananya, nggak sampai. Mungkin itu sih. Oke, baik. Sebenarnya sudah terjawab ya pertanyaan dari Mas Yusuf. Karena waktu kita sangat-sangat terbatas, jadi kita mau satu orang lagi mungkin jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat pun saya lihat semuanya sudah terjawab ya dari Mas Fikri sendiri. Mengenai surat rekomendasi, LOI, terus proposal risetnya itu bagaimana, mengenai kehidupan juga di Turki. Oke, terakhir mungkin dari Mas Agus. Boleh Mas, silakan. Ya, saya izin bertanya lagi. Alhamdulillah jika kita sudah melewati beberapa tahap seleksi, misal masuk ke tahap wawancara, wawancaranya apakah online atau offline di Indonesia atau di mana, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Turki, Inggris, atau ada penerjemahnya yang bahasa Indonesia. Terus bisa di-spill wawancaranya sedikit. Terima kasih ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Agus untuk pertanyaannya. Tapi untuk karena ini kita masih bahas pemberkasan ya. Jadi untuk yang wawancara nanti insya Allah bakal kita lanjutkan di sesi selanjutnya nih. Tapi untuk sedikit-sedikit informasi untuk wawancara nanti biasanya ada kok penerjemah yang bakal ngebantu teman-teman yang pas wawancara. Kalau misalnya masih terkendala dalam bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Turki itu sendiri. Oke, sebelumnya saya mau membacakan beberapa pertanyaan ya yang dari kolom chat yang kayak tadi sedikit ini ya terlewat.
ada beberapa yang bertanya mengenai mengenai uang saku. Mungkin Mas Fikri bisa kasih sedikit informasi mengenai uang saku untuk S2 atau S3. Oke, baik. Karena Dianet sendiri kan nggak terlalu detail ya masalah hitung-hitungan uang gitu. Karena itu material sekali dan duniawi sekali barangkali. Nah, tapi tetap harus disampaikan barangkali di sini kalau untuk hidup sehari-hari itu cukup lah. Tapi untuk satu orang gitu. Tapi kalau teman udah berkeluarga dan sebagainya itu saya kira ya juga perlu butuh tambahan gitu. Nah, untuk S2 sendiri untuk sekarang itu uang sakunya itu 5.000 TL. Itu kalau dirupiahkan barangkali sekarang kira-kira 3 jutaan atau 2.700.000 lah. Kalau 5.000 TL per bulan itu jadi dikasih 5.000 TL per bulan, tapi yang tinggal di asrama nanti ada negosiasi juga. Ada yang dipotong 30%, ada yang nggak dipotong 30%, karena dia ada dapat biasanya kalau di Istanbul itu dia dapat beasiswa lagi dari Kementerian istilahnya Dinas Pemuda dan Olahraga lah. Nanti dikasih uang saku bulanan, tapi uang saku bulanan itu yang untuk asrama sama makan itu harus di-store ke Dianet gitu. Jadi kita nggak dipotong 30%, full dapat 5.000, tapi kita dapat dapat istilahnya uang saku lagi di tempat lain gitu, tapi harus store ke Dianet, itu yang harus distorkan ke Dianet gitu. Jadi 5.000 itu sekarang mungkin 3 juta atau 2.700.000 lah. Itu kalau untuk S2, untuk master. Kalau S3 sekarang 8.000 gitu. Jadi 8.000 itu kira-kira sekarang setara 4,5 juta. Kalau enggak, kalau ya sekira 4 juta, 4,5 juta lah. Itu kira-kira setara kayak gitu. Nah, itu kalau untuk satu orang dan untuk hidup satu orang itu cukup gitu. Tapi kalau teman-teman udah berkeluarga dan sebagainya itu, nah perlu sewa rumah dan sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk teman-teman yang hidupnya di asrama, makan udah dicukupi, kemudian tidur udah dicukupi, internet udah ada, di kampus juga internet gratis, bahkan di beberapa kampus itu ada makan gratis dan ada makan diskon. Jadi nggak terlalu butuh istilahnya nggak terlalu butuh pengeluaran gitu. Jadi insya Allah cukup lah kalau untuk biaya hidup sehari-hari gitu. Mungkin itu untuk angka-angkanya kayak gitu. Tapi untuk prakteknya nanti beda orang beda karena gaya hidupnya beda, cara memanagenya juga beda gitu. Untuk kebutuhannya kan juga beda juga. Mungkin itu. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman mengenai uang saku. Berapa sih yang bakal dikasih sama TDP itu sendiri, dan ujung-ujungnya juga bakal tergantung kepada pemakaian kita sendiri. Untuk sebelum itu saya mau izin menjawab nih Mas Fikri, ada pertanyaan mengenai aplikasi. Ada yang bertanya, saya masih bingung dengan surname. Itu kalau nggak punya gimana ya, Kak? Jadi kan teman-teman itu pas pendaftaran kan harus ngisi nama tuh. Kalau misalnya, kalau saya nggak salah ya, surname itu kan di ujung. Kalau bisa teman-teman kalau punya 2 nama, bisa tulis nama depan sama nama belakangnya aja yang di surname. Yang di tengah-tengah itu nggak usah diisi, kosong, karena nggak wajib. Kalau teman-teman cuma punya 1 nama, bisa pakai nama sendiri, yang di terakhir nanti bisa dibubuhi dengan nama orang tua. Nah, itu teknisnya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya 3 suku kata, 4 suku kata itu bisa disesuaikan sendiri, begitu mungkin ya. Kemudian mengenai LOI dan tesis proposal research mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Fikri. Buat teman-teman yang mungkin tadi telat join, telat masuk dengan segala kendala, nanti tenang, kita bakal upload lagi video ini di YouTube dalam waktu dekat. Jadi teman-teman bisa melihat lagi, bisa dengar lagi tuh apa aja yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa. Hmm, Oke, saya kira sudah cukup ya, waktu juga sudah sangat-sangat eh, mepet juga untuk teman-teman di Indonesia, juga udah mulai sangat-sangat malam ya. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fikri yang udah menemani kita hari ini sebagai moderator untuk Sama-sama. mengisi informasi tentang pemberkasan jenjang S2 dan S3. Terima kasih Mas Fikri. Sama-sama Kak Sila. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk datang dan meramaikan webinar kita. Sebelum kita keluar dari Zoom ini,
kita mau foto bersama dulu mungkin ya. Teman-teman mungkin bisa untuk eh, buka kameranya. Oh ya ini bentar Kak Siva, ini kayaknya penting ini. Kalau Oke, salah isi identitas, misal tanggal lahir bisa diperbaiki nggak? Nah itu kalau ada beberapa memang kayak nama itu cuma satu kali gitu. Jadi untuk selanjutnya baik nggak bisa diedit gitu. Jadi kita ngeditnya ada kolom tiket nanti ya Kak Siva ya, ada kolom tiket nanti kita yang identitas yang berbeda itu apa gitu, itu yang kita istilahnya yang bisa kita sampaikan gitu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Beberapa data. Jadi harus sebelum ngisi ya satu-satu pelan-pelan harus sesuai semua gitu. Kalau bisa kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Apalagi untuk nomor paspor nanti atau nomor paspornya nanti harus benar-benar diperhatikan gitu. Nanti soalnya satu identitas cuma bisa buat satu orang gitu. Jadi teman-teman kalau sekali nomornya kepake nanti nggak bisa dibuat oleh eh, buat akun lagi gitu maksudnya. Mungkin itu. ya benar. Terima kasih Mas Fikri untuk informasinya. Jadi di situ nanti bakal ada kolom tiket. Teman-teman kalau misalnya ada kesalahan seperti Mas Fikri bilang tadi bisa disampaikan di situ. Baik itu salah nama, salah tanggal lahir, atau beberapa penjelasan lainnya yang mungkin diperlukan bisa teman-teman tulis di kolom tiket tersebut. Dan itu sifatnya nggak wajib, nggak semuanya harus diisi gitu. Oke. Baik teman-teman, sebelumnya mungkin bisa buka kamera ya. Kita bisa foto bersama untuk dokumentasi. Oke. Oke, masih kita tunggu. 30 detik lagi mungkin. Oke. Oke. Ini karena ada 2 slide, jadi teman-teman mohon bersabar ya. Kita ngambil foto untuk slide pertama dulu. 3, 2, 1. Oke. Untuk slide kedua. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara webinar kita hari ini dan juga kepada Mas Fikri. Saya Syifa selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk informasi selanjutnya teman-teman masih bisa mengakses informasi mengenai beasiswa TDV di IG kita tdvordi.id. Jika ada pertanyaan yang mungkin masih ingin tahu kelanjutannya gimana, teman-teman bisa langsung DM kita. Insya Allah akan kita respon secepatnya. Dan sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Kak. Assalamualaikum wabarakatuh. Ada IG gak? Syukuran Mas Fikri. Sama-sama.